Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Rizky 2020-1158. Saya akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran PT Silver Queen. Adalah salah satu terkenal di Indonesia yang didirikan tahun 1950, beroperasi di bawah Inovatif di Indonesia membuat perusahaan Silver Queen mendapatkan ide untuk menghasilkan coklat yang tidak mudah meleleh saat dipajang di toko dengan cara menambahkan kacang mete pada adonan coklat mereka. Silver Queen juga telah menjadi merek coklat lokal yang menjadi penguasa pangsa pasar di Indonesia dikarenakan Silver Queen secara rutin mengeluarkan inovasi-inovasi pada produknya, mengeluarkan varian coklat yang berkembang. Tentunya dalam persaingan memerlukan perencanaan strategi pemasaran yang sesuai hingga dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam coklat batangan di Indonesia. Analisis strategi pemasaran internal. 2. Analisis negatif, rating, dan positif. 3. Strategi produk. 4. Analisis strategi harga. 5. Analisis strategi atau distribusi. 6. Strategi promosi. Analisis lingkungan pemasaran internal. Kekuatan adalah faktor internal yang ada di dalam institusi yang bisa digunakan untuk menggerakkan isi ke depan. Suatu kekuatan atau strike distinctive kompetitif hanya akan menjadi kompetitif bagi suatu institusi apabila kekuatan tersebut terkait dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, apakah kekuatan itu dibutuhkan atau bisa memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jika pada institusi lain juga terdapat kekuatan dan institusi tersebut memiliki yang sama, maka kekuatan harus diukur dari relatif suatu institusi dibandingkan dengan institusi yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua institusi harus dipaksa untuk dikembangkan karena ada kalanya kekuatan itu tidak terlalu penting dilihat dari lingkungan yang lebih luas. Kelemahan Silver Queen adalah produk ini terlalu banyak sehingga mengurangi jumlah komposisi coklat dalam kemasnya. Selain itu dari segi kemasan dirasa juga kurang menarik. Meski dari segi brand sudah menarik, yaitu Silver Queen, nama ini sudah menjual dan bisa coklatnya. Memainkan peratur pada alat kemasan coklat. Ia membuat coklat seperti kebanyakan pabrik ketika itu berbahan dasar gula dan susu. Namun coklat itu terkenal lezat. Bahkan konon saking lezatnya Presiden Soekarno hanya mau memakan coklat buatan Chong. Konon. Yang menjadi senjata rahasia Chong dalam membuat coklat adalah indera perasanya yang peka, sehingga ia mengetahui apakah coklat produknya sudah dibuat dengan tepat atau belum. Ancaman yang dihadapi oleh Silver Queen tidak hanya dari dalam saja, terutama dari luar. Silver Queen sebagai produk dalam negeri harus menghadapi ancaman dari perusahaan asing. Misalnya saja Nestle dengan produknya yaitu KitKat, ada lagi pesaing besar yaitu Silver Queen, yaitu Cadbury. Berasal dari Inggris ini juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Selain dari perusahaan asing, ada juga perusahaan
dalam negeri yang bisa menjadi andalan bagi perusahaan meskipun tetap bisa menjadi ekstensi tentang geografi. Segmentasi kemudian semua wilayah dalam beberapa dilakukan perusahaan yang bersangkutan untuk memudahkan dua demografi. Segmentasi itu suatu strategi pemasaran yang erat kaitannya dengan produk yang ada di suatu negara. Tren dan kekuatan utama yang mendasari kekuatan pasar, faktor pertimbangan perusahaan untuk memasarkan produknya ke suatu negara. Beberapa variabel demografi meliputi umur, pendapatan, pendidikan, dan letak geografi. Silverquin lebih menempatkan sasaran untuk pria dan wanita di kalangan remaja umur 15 sampai 24 tahun, di mana rasa keinginan untuk menikmati beragam masih tergolong kuat. 3. Psikografis, yaitu strategi pemasaran yang erat kaitannya dengan perilaku target market, di mana target yang dituju adalah orang-orang yang berjiwa muda, memiliki banyak aktivitas, dan menikmati hidup, karena mereka orang yang energi dan mereka hidup target pasar adalah remaja, karena kalangan remaja suka mengonsumsi coklat. Tersebut dapat dilihat dari konsumsi yang selalu menggunakan model remaja dan dari slogan. Silverquin menargetkan berbagai produk coklat bertema santai analisis disiplin atau pemimpin 40%, Charles atau penantang pesaing followers atau pengikut 20%, speakers atau macam varian Silverquin tersedia di pasaran, kelebihan produk Silverquin. Analisis strategi harga, potongan harga. Analisis strategi harga, potongan harga. Silverquin menawarkan beragam jenis produk olahan coklat, dimulai dari Silverquin, Barfruit dan Nut, almond, milk chocolate, cake, kripsi, karamel, dan sebagainya. Tak hanya coklat biasa atau dark coklat, ada pula varian coklat putih alias coklat untuk memanjakan para konsumen yang bosan dengan coklat biasa. Selain variannya komplit dan harga satu kotaknya terjangkau, coklat Silverquin juga sangat mudah dijumpai di berbagai toko swalayan sehingga minimarket seperti di Indomaret, Alfamart, dan Famidi. Yang lebih menarik biasanya di beberapa pusat perbelanjaan coklat, Silverquin kerap mengadakan promo diskon atau paket beli satu gratis satu. Sistem pembayaran sebelum pemesanan melalui aplikasi Lazada, Shopee, ataupun Tokopedia. Untuk pembayaran dapat melalui kartu debit atau kredit, Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Analisis strategi tempat atau distribusi. Seluruh produk Silverquin didistribusikan oleh PT Nirwana Lestari dengan skala nasional dan dapat ditemukan pada 1. Pasar tradisional, kios-kios kecil di tempat umum, warung-warung pada daerah perusahaan. 2. Pasar modern, Indomaret, Alfamart, Kitka, 7-Eleven, dan sebagainya. 3. Retailer, Gen, Hypermart, Lotte Mart,
dan sebagainya. Analisis strategi promosi. Advertising, TVC, in-store staging banner, in-store product, display, print activation. 2. Event. Talk show interaktif Silver Queen di Kidzania 2011 yang bertajuk Manfaat Coklat untuk Kesehatan Anak. Acara ini bertujuan mengedukasi anak-anak akan manfaat mengkonsumsi coklat bagi kesehatan mereka. Hal ini tentunya untuk menciptakan budaya mengkonsumsi coklat dari usia dini. 3. Sales promotion. Silver Queen Pictu Santai 2011. Kesimpulan 1. Variabel kualitas yang dirasa berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas merek penikmat coklat Silver Queen di Surabaya. Variabel kesadaran merek berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas merek penikmat coklat Silver Queen di Surabaya. 3. Variabel kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek penikmat coklat Silver Queen di Surabaya. 4. Variabel kualitas yang dirasa kesadaran merek dan kepercayaan merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek penikmat coklat Silver Queen di Surabaya. Saran, perusahaan perlu meningkatkan dari segi kualitas coklatnya dan harus tetap konsisten terhadap produknya, sehingga masyarakat lebih memilih coklat merek Silver Queen dibandingkan merek lain. B. Perusahaan perlu memberikan ciri khas yang lebih spesifik lagi agar masyarakat mudah mengingat merek Silver Queen secara cepat. C. Perusahaan harus lebih mengkonsumsikan mereknya agar masyarakat selalu memilih dan mengandalkan merek Silver Queen dalam mengkonsumsi coklat, dengan melakukan promosi yang lebih sering lagi agar masyarakat lebih yakin dan mengandalkan merek Silver Queen ke depannya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.